Masa tuamu akan dibayar dan ditentukan oleh gaya hidupmu saat ini. Teman-teman, setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda. Ada yang lebih menyukai gaya hidup minimalis dan kesederhanaan, sebagian lainnya ada yang cenderung ke arah hedonisme. Dibanding hidup yang sederhana, gaya hidup tersebut sering dipandang buruk karena identik dengan sifat yang foya-foya. Banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup seperti ini seiring banyaknya sarana hiburan dan beragam aktivitas masyarakat modern. Jika masa muda dihabiskan dengan lebih banyak foya-foya, maka siap-siap ya untuk membayarkan di masa tua nanti. Yuk kulik lebih dalam mengenai gaya hidup tukang foya-foya ini, seperti apa ciri-ciri dan cara mengatasinya? Apa sih hedonisme? Berasal dari kata hedon yang dalam bahasa Yunani memiliki arti kesenangan. Bisa digambarkan bahwa orang-orang yang suka hedon ini memiliki pandangan hidup yang kesenangan adalah kepuasan diri menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Mereka akan mencari kesenangan tanpa batas untuk menghindari hal-hal yang menyusahkan atau tidak menyenangkan. Sebagian contohnya pada orang-orang yang senang berbelanja hanya untuk memuaskan diri. Mereka dapat membeli apa saja yang diinginkan bukan berdasarkan kebutuhan, menghabiskan uang untuk berbelanja, karena dengan hal tersebut mereka akan merasa senang dan mendapatkan kepuasan batin. Tidak peduli dengan kondisi keuangan mereka ke depannya. Contoh lain yang sering dijumpai di masyarakat adalah membeli banyak barang mewah, mobil mewah, atau barang-barang lainnya. Mobil yang hanya dibeli untuk kesenangan bukan kebutuhan. Mereka bisa membeli mobil hanya untuk dijadikan koleksi aja loh. Apa saja sih ciri-ciri gaya hedon ini? Mungkin teman-teman bisa melihat sifat hedonisme dari orang-orang konglomerat yang hidupnya mewah. Namun bukan itu saja, karena gaya hidup seperti ini juga ditemui di kalangan orang-orang biasa saja, hanya saja tidak menyadarinya. Biar makin paham, ini dia 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah kesenangan pribadi adalah tujuan hidup. Tujuan utama hidupnya menjadi sebatas kesenangan dan kepuasan belaka. Mereka akan menghindari rasa sakit dengan menciptakan rasa senang sendiri. Kenikmatan dan kesenangan pribadi menjadi di atas segala-galanya. Yang kedua adalah berperilaku konsumtif. Cara mereka menciptakan rasa senang biasanya dengan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang memuaskan dirinya. Misalnya nih, membeli barang yang tidak dibutuhkan, selalu memilih makanan-makanan yang mewah, sering mentraktir teman, dan lain sebagainya tanpa ada perhitungan. Perilaku ini termasuk konsumtif yang berlebihan. Ini tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan gaya hidup dan keinginan belaka. Mereka bahkan bisa membelanjakan uangnya lebih banyak untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Gaya hidup seperti ini dapat dikatakan sebagai pemborosan. Yang ketiga adalah egois. Mereka cenderung memiliki sifat individualis dan tidak mempedulikan kebahagiaan atau kepentingan orang lain. Kebahagiaan mereka sendirilah yang patut diperjuangkan. Sayangnya, untuk mendapatkan kebahagiaan semu itu, mereka bisa mengorbankan orang lain loh. Orang-orang dengan gaya hidup seperti ini juga bisa mengorbankan kebutuhan penting mereka. Misalnya lebih baik berbelanja ke mall dengan teman komunitas dan rela hanya makan mie instan hingga beberapa hari. Mereka cenderung egois dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah sombong. Ciri-ciri lainnya adalah sifat sombong karena menilai penampilan mereka yang paling baik dibandingkan orang lain. Mereka bisa diskriminatif dan memandang orang lain hanya dari harta kekayaan dan penampilan luarnya saja. Kelima, tidak pernah merasa puas. Saat memanjakan diri memang dapat memberikan kepuasan batin, namun pada orang-orang yang sudah terjebak di gaya hidup ini tidak pernah merasa puas. Mereka akan terus mencari apa yang membuatnya senang dan bahagia. Nah, daripada hedon, lebih baik kita coba untuk investasi, karena tidak ada salahnya untuk menyenangkan diri karena hal ini penting untuk kebutuhan rohani. Namun, ketika sudah berlebihan dan membuat seseorang mementingkan kesenangan sesaat, tentu bisa berdampak buruk. Perilaku yang suka foya-foya dan mencari kesenangan belaka ini perlu ditangani segera. Yang pertama, kita bisa membatasi diri saat melakukan self-reward. Banyak orang yang terjebak gaya hidup ini karena terus-menerus melakukan self-reward. Smart people harus paham kapan waktunya memanjakan diri agar tidak boros hanya untuk alasan self-reward. Yang kedua adalah membatasi diri dari lingkungan yang toksik. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seperti ini.
Apabila Sobat KJSP merasa lingkungan di sekelilingnya sudah tidak sehat, sebaiknya hindari ya. Ingat bahwa hidup ini bukan sebatas foya-foya saja. Yang ketiga adalah menyusun rencana keuangan jangka panjang. Jangan lupa ya untuk menyusun rencana jangka panjang kalian. Teman-teman dapat menyusun financial planning agar tidak terus-menerus konsumtif dengan hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Daripada buang-buang uang untuk kesenangan sesaat, sebaiknya teman-teman gunakan uang tersebut untuk investasi. Belanjakan uang teman-teman untuk berbelanja saham atau surat-surat berharga yang bisa menjadi investasi teman-teman ke depannya. Teman-teman akan mendapatkan hasilnya di masa mendatang dan terhindar dari penyesalan karena kebiasaan boros. Sebisa mungkin hindari ya, karena gaya hidup yang tidak sehat ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan finansial teman-teman. Gimana teman-teman udah paham kan sekarang harus berlaku seperti apa terhadap gaya hidup kita? Untuk dapatkan informasi dan tips menarik lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam growth mindset!